Abu Nawas, jawab Raja Persia dengan 3 kata. Semua orang terdiam. Suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar sedang riuh oleh perdebatan 2 orang ulama yang saling ngotot membuktikan siapa yang paling benar dalam menafsirkan satu ayat. Mereka berdua saling mengutip dalil, beradu logika, sampai akhirnya orang-orang mulai bingung siapa yang benar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar keributan itu langsung mengutus pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. "Panggil si licik itu," kata sang raja sambil menahan tawa. "Aku ingin tahu bagaimana ia menengahi 2 orang yang sama-sama merasa paling pintar." Abu Nawas datang dengan wajah tenang, mengenakan sorban lusuhnya yang khas. "Wahai raja," katanya sambil menunduk sopan, "kalau 2 orang berdebat tanpa ujung, berarti bukan kebenaran yang mereka cari, tapi kemenangan." Raja tersenyum. "Baik, aku ingin kau buktikan itu. Bawa 2 orang ulama itu ke hadapanku, dan buat mereka berhenti berdebat tanpa kau melarang." Abu Nawas pun mengangguk dan memandang kedua ulama itu dengan penuh perhatian. "Wahai 2 orang alim," katanya, "aku mohon satu hal saja. Mari kita buktikan siapa yang paling benar dengan cara yang nyata, bukan kata-kata." "Bagaimana caranya?" tanya ulama pertama dengan nada meremehkan. Abu Nawas berjalan ke arah meja raja, mengambil kendi berisi air, lalu berkata, "Ayat yang kalian perdebatkan berbicara tentang kebersihan, bukan tentang air suci yang bisa mensucikan." Kedua ulama mengangguk serentak. "Baik," kata Abu Nawas. "Aku ingin kalian berdua tunjukkan bagaimana cara kalian berwudhu dengan air ini." Ulama pertama langsung mengambil kendi, berwudhu dengan gaya yang sangat hati-hati, penuh khusyuk, seperti dalam kitab. Ulama kedua tak mau kalah, ia berwudhu dengan cara yang sedikit berbeda, lalu mulai menjelaskan panjang lebar mengapa caranya lebih benar. Abu Nawas hanya diam, lalu mengambil air sedikit di tangannya dan hanya menyapukannya di wajah. Semua yang hadir menatap bingung. Raja bertanya, "Abu Nawas, apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab, "Aku hanya ingin membersihkan muka dari kesombongan. Karena tanpa itu, air sebanyak apapun tak akan menyucikan hati." Ruangan tiba-tiba hening. Kedua ulama menunduk. Tapi raja belum puas. Ia ingin menguji lagi kecerdikan Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas," kata raja. "Kalau begitu, aku ingin tahu pendapatmu tentang siapa yang lebih dekat dengan kebenaran di antara mereka berdua." Abu Nawas tersenyum kecil. "Yang lebih dekat dengan kebenaran," katanya pelan, "adalah yang masih mau mendengar saat merasa sudah benar." Raja mengangguk kagum, sementara para ulama makin penasaran. "Jadi kau menuduh kami keras kepala?" salah satu ulama menantang. Abu Nawas tak marah. Ia malah duduk di lantai dan berkata, "Tidak. Aku hanya ingin memastikan apakah kalian berdua siap mendengarkan aku meski aku bukan siapa-siapa." Keduanya terdiam, tapi tetap berdiri dengan wajah tegang. Abu Nawas lalu menatap raja. "Lihat, Baginda. Aku belum bicara apapun, tapi mereka sudah sibuk menolak di dalam hati. Itulah sebabnya perdebatan tak pernah selesai, bukan karena kebenaran sulit dicari, tapi karena ego lebih keras dari telinga." Raja tertawa keras sampai menepuk pahanya. "Kau benar-benar licik sekaligus bijak, Abu Nawas. 2 orang alim bisa diam hanya dengan kata-katamu." Abu Nawas bangkit dan berkata, "Aku tidak membuat mereka diam, Baginda. Aku hanya memantulkan suara mereka sendiri agar mereka mendengar betapa bisingnya hati yang tak mau kalah." Para pengawal dan orang-orang di istana ikut tertawa, tapi 2 ulama itu justru tersenyum malu dan berkata, "Wahai Abu Nawas, hari ini kami kalah bukan karena kurang ilmu, tapi karena lupa bahwa kebenaran tak butuh pembela, cukup dibuka dari hati yang bersih." Abu Nawas menunduk sopan. "Tepat sekali," katanya. "Dan kalau kalian ingin tahu siapa yang benar di antara kalian, sebenarnya jawabannya sudah muncul sejak kalian berdua berhenti berdebat." Raja pun menatap mereka bertiga sambil tersenyum penuh makna. Hari itu,
istana Baghdad tak hanya dipenuhi tawa, tapi juga keheningan yang membuat semua orang berpikir, mungkin benar, kadang Abu Nawas tak menang karena cerdik, tapi karena ia satu-satunya yang mau mendengar lebih dulu sebelum berbicara. Raja Harun al-Rashid belum puas dengan kebijaksanaan Abu Nawas hari itu. Ia ingin tahu, apakah kepintaran Abu Nawas hanya berlaku untuk urusan kata-kata, atau juga dalam menghadapi kenyataan yang rumit. Abu Nawas, kata sang raja sambil memainkan cincinnya, aku ingin mengujimu sekali lagi. Tapi kali ini bukan tentang ucapan, melainkan tindakan. Abu Nawas tersenyum, kalau tindakan, izinkan aku tahu dulu aturannya, Baginda. Karena aku hanya pandai kalau tidak ada yang melarang berpikir. Raja tertawa. Baik, aturannya sederhana. Di taman belakang istana ada 2 kebun yang sama luasnya. Aku ingin kau tentukan mana yang lebih subur tanpa menyentuh tanah, tanpa menanam, dan tanpa bertanya pada penjaga. Semua orang terdiam. Sebagian berbisik, mengira kali ini Abu Nawas tak akan bisa menjawab. Abu Nawas berjalan perlahan ke arah taman, menatap 2 kebun itu dari jauh. Satu tampak hijau, satu lagi agak kering. Tapi ia tak langsung bicara. Ia hanya meminta satu hal. Bolehkah aku duduk di sini sampai matahari condong? Raja mengizinkan. Abu Nawas duduk diam di antara 2 kebun itu. Ia memperhatikan burung-burung yang hinggap, arah angin, dan gerak bayangan. Tak satu pun ia lewatkan. Saat matahari mulai turun, ia berdiri dan menatap raja. Baginda, katanya, kebun sebelah kanan lebih subur. Raja mengangkat alis. Bagaimana kau tahu, padahal kau tak menyentuh tanahnya? Abu Nawas tersenyum tipis. Karena aku melihat lebih banyak burung hinggap di sana. Mereka tidak tertarik pada daun, tapi pada kehidupan kecil di bawahnya. Di tanah yang subur, cacing lebih banyak. Di tanah yang hidup, burung datang lebih sering. Raja terdiam beberapa saat. Jadi kau tidak menebak, tapi membaca tanda-tanda alam. Benar, Baginda, jawab Abu Nawas. Kadang kebenaran tidak perlu dicari, cukup diperhatikan. Para menteri berbisik kagum. Namun Raja, seperti biasa, ingin lebih jauh lagi. Kalau begitu, Abu Nawas, katanya dengan nada menggoda, menurutmu, apa yang membuat kebun sebelah kiri menjadi kurang subur? Abu Nawas menatapnya lekat-lekat. Karena dijaga oleh orang yang ingin terlihat bekerja, bukan yang benar-benar mencintai pekerjaannya. Semua mata menoleh ke arah penjaga kebun kiri, yang langsung tertunduk. Raja menatap Abu Nawas dengan pandangan geli. Kau bahkan bisa membaca hati orang dari jarak jauh. Abu Nawas menggeleng. Tidak, Baginda. Aku hanya membaca rumput yang layu. Rumput itu bicara lebih jujur daripada manusia. Raja tertawa keras sampai menetes air mata. Demi Allah, Abu Nawas, kalau semua orang berpikir sepertimu, mungkin aku tak perlu banyak aturan. Abu Nawas menjawab santai, aturan memang perlu, Baginda, tapi kalau semua orang takut berpikir, aturan akan jadi seperti pagar di ladang kosong, tegak, tapi tak melindungi apa-apa. Raja kembali terdiam, kali ini lebih lama. Lalu ia berbisik, kadang aku iri padamu, Abu Nawas. Kau tidak punya jabatan, tapi semua orang mendengarkanmu. Abu Nawas menunduk hormat. Karena aku berbicara dengan telinga, bukan dengan mahkota. Saat Abu Nawas hendak pergi, Raja memanggilnya sekali lagi. Tunggu dulu. Kalau semua yang kau katakan benar, apa kau bisa menilai aku juga hanya dengan melihat? Suasana seketika hening. Semua yang hadir menatap Abu Nawas, menunggu apakah ia berani menjawab. Abu Nawas memandang wajah Raja dengan tenang. Baginda, katanya perlahan, aku tidak akan menilai Raja dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang tidak perlu dijelaskan. Raja menyipitkan mata. Maksudmu? Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau rakyat masih bisa tertawa di pasar meski hidup pas-pasan, berarti rajanya tidak terlalu sibuk membuat mereka takut. Raja terpaku,
lalu tertawa lepas. "Pergilah, Abu Nawas," katanya akhirnya. "Sebelum aku berpikir terlalu dalam dan kehilangan wibawa di depan para menteri." Abu Nawas menunduk hormat dan berjalan keluar taman. Namun sebelum melewati gerbang istana, ia menoleh sebentar, lalu berkata dengan nada ringan, "Baginda, jangan khawatir kehilangan wibawa. Wibawa itu seperti bayangan, ia mengikuti hanya kalau kita berjalan ke arah cahaya." Raja terdiam, lalu perlahan tersenyum. Dan hari itu, seluruh istana Baghdad kembali bergema oleh tawa, bukan karena lelucon, tapi karena kebijaksanaan yang terasa seperti cermin, membuat semua orang melihat dirinya sendiri tanpa disuruh. Keesokan harinya, Raja memanggil Abu Nawas lagi. Namun kali ini wajah sang raja terlihat murung. Di tangannya ada segulung surat yang baru saja datang dari negeri tetangga. "Abu Nawas," katanya perlahan, "Raja Persia menuduh aku mencuri ide pembangunan bendungan dari negaranya. Padahal aku hanya ingin mengairi sawah rakyatku. Ia menantangku untuk mengirim utusan yang bisa membuktikan bahwa gagasan itu murni dari kami sendiri. Kalau tidak, ia akan menutup perbatasan dan memutus perdagangan." Para menteri langsung panik. Tapi Abu Nawas berdiri tenang. "Baginda," katanya, "biarkan aku yang pergi menjadi utusan." Raja tampak ragu. "Kau bukan diplomat, Abu Nawas." "Aku juga bukan pencuri ide," jawabnya santai. "Jadi mungkin aku akan lebih dipercaya." Raja akhirnya setuju. Maka berangkatlah Abu Nawas ke negeri Persia, dengan hanya membawa pakaian sederhana dan secarik surat dari Raja Harun. Sesampainya di istana Persia, Abu Nawas langsung dihadapkan pada raja yang sombong dan penasaran. "Jadi kau utusan dari Baghdad," katanya dengan nada sinis. "Kau datang tanpa rombongan, tanpa hadiah, tanpa kehormatan. Apakah itu cara Baghdad menunjukkan kebesaran?" Abu Nawas membungkuk sopan. "Kami percaya kehormatan bukan pada jumlah pengawal, tapi pada kejujuran niat." Raja Persia tersenyum miring. "Kau pandai bicara. Tapi aku ingin bukti. Katakan, bagaimana mungkin bendungan kalian bukan meniru milik kami, padahal bentuknya sama?" Abu Nawas menatapnya tenang. "Apakah Baginda percaya bahwa dua orang yang berbeda tak boleh punya pikiran yang sama?" "Tidak mungkin," kata Raja Persia. "Yang berpikir duluan pasti lebih pintar." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, siapa yang lebih pintar? Orang yang menciptakan bahasa, atau orang yang bisa memakainya dengan benar?" Raja Persia terdiam. Ia tak tahu kemana arah pertanyaan itu. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau orang pertama menciptakan kata air, dan orang kedua meminum air itu dengan bijak, apakah orang kedua dianggap mencuri?" Beberapa penasehat Persia mulai berbisik, kagum dengan logika Abu Nawas. Tapi Raja Persia belum menyerah. "Baiklah," katanya. "Kalau kau begitu yakin, aku akan memberimu satu ujian. Aku akan menanyakan 3 pertanyaan. Jika kau bisa menjawab, aku akan percaya Baghdad tak meniru." Abu Nawas mengangguk tenang. Pertanyaan pertama datang. "Apa yang lebih kuat dari air, tapi tidak bisa menghancurkan batu?" "Waktu," jawab Abu Nawas cepat. "Air bisa melubangi batu dalam 1000 tahun, tapi waktu bisa menghapus batu tanpa setetes pun air." Raja Persia mengangguk kecil. Lalu bertanya lagi. "Lalu apa yang lebih tinggi dari gunung, tapi tak bisa dilihat?" "Harapan," jawab Abu Nawas. "Karena tanpa itu, orang tak akan pernah mendaki gunung." Raja Persia kini menatapnya dengan mata tajam, lalu tersenyum licik. Pertanyaan terakhir. "Apa yang bisa menenggelamkan kerajaan, tapi tak terlihat oleh mata?" Abu Nawas menatapnya lama. "Kesombongan," katanya pelan. "Karena ia datang tanpa suara, tapi bisa menenggelamkan kehormatan raja sebelum air pun naik." Ruangan hening. Lalu Raja Persia tertawa kecil, kemudian berdiri dan bertepuk tangan. "Abu Nawas, aku tahu sekarang kenapa Raja Baghdad mengutusmu. Bukan untuk membantah,
tapi untuk menyembuhkan kesalahpahaman dengan akal. Abu Nawas menunduk hormat. Aku hanya menanam kata-kata seperti orang menanam pohon. Kalau tumbuh, berarti tanahnya memang subur. Raja Persia tersenyum. Kalau begitu, aku akan kirim air bendungan kami untuk membantu sawah rakyatmu. Bukan karena kalian meniru, tapi karena kalian mengingatkanku untuk tidak sombong dengan ciptaan sendiri. Saat Abu Nawas kembali ke Baghdad, Raja Harun menyambutnya dengan senyum lebar. Kau membawa kemenangan tanpa pedang, Abu Nawas. Abu Nawas menjawab ringan, pedang hanya memotong tubuh, Baginda. Tapi logika yang jernih bisa memotong kesombongan, dan itu lebih tajam. Raja menatapnya dalam-dalam. Kadang aku heran, Abu Nawas, kenapa kau tidak jadi menteri saja? Abu Nawas tertawa kecil. Kalau aku jadi menteri, siapa yang akan menertawakan kebijaksanaan sebelum semua orang jadi terlalu serius? Raja pun tertawa keras, sementara para menteri hanya bisa saling pandang, bingung apakah mereka baru saja disindir atau diajari. Beberapa hari setelah kepulangan Abu Nawas, Baghdad menjadi tenang kembali. Bendungan yang dibangun atas ide raja akhirnya selesai, dan air mulai mengalir ke sawah-sawah. Rakyat bersorak gembira, tapi raja tampak termenung di berandanya sambil menatap langit sore. Ia memanggil Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon zaitun, sibuk memberi makan kambing kecil milik anak-anak istana. Abu Nawas, katanya, kadang aku heran. Mengapa rakyat bisa tertawa saat aku khawatir, dan bisa tenang ketika aku resah? Abu Nawas menoleh sambil tersenyum. Karena Baginda punya kuasa untuk memikirkan masa depan, sementara rakyat hanya punya hari ini untuk dijalani. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang ditakuti hilang. Raja menghela napas. Jadi aku harus belajar dari rakyatku. Tidak, jawab Abu Nawas lembut. Baginda hanya perlu melihat seperti mereka, bukan dari singgasana, tapi dari tanah tempat akar tumbuh. Raja terdiam. Matanya menatap air bendungan yang memantulkan cahaya keemasan. Kadang aku iri padamu, Abu Nawas. Kau hidup tanpa istana, tapi hatimu selalu damai. Abu Nawas tertawa kecil. Damai bukan karena tak punya beban, Baginda. Damai karena tahu beban mana yang tak perlu dibawa. Angin sore berembus pelan. Seekor burung melintas, dan bayangannya menari di permukaan air. Raja kemudian berkata, kalau suatu hari aku kehilangan tahta, apa kau masih akan menemaniku? Abu Nawas menatapnya lama, lalu menjawab pelan, selama Baginda tidak kehilangan kebijaksanaan, tahta itu masih ada, meski tanpa istana. Raja terdiam, lalu tersenyum samar. Kau benar-benar membuatku susah membedakan mana nasihat, mana sindiran. Abu Nawas bangkit berdiri. Kalau begitu, mungkin itu tandanya dua-duanya diperlukan. Nasihat menenangkan hati, sindiran menyehatkan pikiran. Raja tertawa keras sampai air matanya menetes. Ia menepuk bahu Abu Nawas dengan lembut. Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi Baghdad butuh kegilaanmu. Abu Nawas menunduk sopan. Baginda, dunia akan terlalu berat kalau semua orang terlalu waras. Mereka tertawa bersama, sementara matahari perlahan tenggelam di balik tembok istana. Dan di tengah tawa itu, suara air bendungan mengalir tenang, seperti kehidupan yang terus berjalan tanpa perlu berdebat siapa yang paling benar. Abu Nawas, jawab Raja Persia dengan 3 kata. Semua orang terdiam. Suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar sedang riuh oleh perdebatan 2 orang ulama yang saling ngotot membuktikan siapa yang paling benar dalam menafsirkan satu ayat. Mereka berdua saling mengutip dalil, beradu logika, sampai akhirnya orang-orang mulai bingung siapa yang benar. Raja Harun al-Rashid yang mendengar keributan itu langsung mengutus pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Panggil si licik itu, kata sang raja sambil menahan tawa. Aku ingin tahu bagaimana ia menengahi 2 orang yang sama-sama merasa paling pintar. Abu Nawas datang dengan wajah tenang, mengenakan sorban lusuhnya yang khas. Wahai raja,
katanya sambil menunduk sopan, kalau dua orang berdebat tanpa ujung, berarti bukan kebenaran yang mereka cari, tapi kemenangan. Raja tersenyum. Baik, aku ingin kau buktikan itu. Bawa dua orang ulama itu ke hadapanku, dan buat mereka berhenti berdebat tanpa kau melarang. Abu Nawas pun mengangguk dan memandang kedua ulama itu dengan penuh perhatian. Wahai dua orang alim, katanya, aku mohon satu hal saja. Mari kita buktikan siapa yang paling benar dengan cara yang nyata, bukan kata-kata. Bagaimana caranya? Tanya ulama pertama dengan nada meremehkan. Abu Nawas berjalan ke arah meja raja, mengambil kendi berisi air, lalu berkata, ayat yang kalian perdebatkan berbicara tentang kebersihan, bukan tentang air suci yang bisa mensucikan. Kedua ulama mengangguk serentak. Baik, kata Abu Nawas. Aku ingin kalian berdua tunjukkan bagaimana cara kalian berwudhu dengan air ini. Ulama pertama langsung mengambil kendi, berwudhu dengan gaya yang sangat hati-hati, penuh khusyuk, seperti dalam kitab. Ulama kedua tak mau kalah, ia berwudhu dengan cara yang sedikit berbeda, lalu mulai menjelaskan panjang lebar mengapa caranya lebih benar. Abu Nawas hanya diam, lalu mengambil air sedikit di tangannya dan hanya menyapukannya di wajah. Semua yang hadir menatap bingung. Raja bertanya, Abu Nawas, apa maksudmu? Abu Nawas menjawab, aku hanya ingin membersihkan muka dari kesombongan. Karena tanpa itu, air sebanyak apapun tak akan menyucikan hati. Ruangan tiba-tiba hening. Kedua ulama menunduk. Tapi raja belum puas. Ia ingin menguji lagi kecerdikan Abu Nawas. Baiklah, Abu Nawas, kata raja. Kalau begitu, aku ingin tahu pendapatmu tentang siapa yang lebih dekat dengan kebenaran di antara mereka berdua. Abu Nawas tersenyum kecil. Yang lebih dekat dengan kebenaran, katanya pelan, adalah yang masih mau mendengar saat merasa sudah benar. Raja mengangguk kagum, sementara para ulama makin penasaran. Jadi kau menuduh kami keras kepala? Salah satu ulama menantang. Abu Nawas tak marah. Ia malah duduk di lantai dan berkata, tidak. Aku hanya ingin memastikan apakah kalian berdua siap mendengarkan aku meski aku bukan siapa-siapa. Keduanya terdiam, tapi tetap berdiri dengan wajah tegang. Abu Nawas lalu menatap raja. Lihat, Baginda. Aku belum bicara apapun, tapi mereka sudah sibuk menolak di dalam hati. Itulah sebabnya perdebatan tak pernah selesai, bukan karena kebenaran sulit dicari, tapi karena ego lebih keras dari telinga. Raja tertawa keras sampai menepuk pahanya. Kau benar-benar licik sekaligus bijak, Abu Nawas. Dua orang alim bisa diam hanya dengan kata-katamu. Abu Nawas bangkit dan berkata, aku tidak membuat mereka diam, Baginda. Aku hanya memantulkan suara mereka sendiri agar mereka mendengar betapa bisingnya hati yang tak mau kalah. Para pengawal dan orang-orang di istana ikut tertawa, tapi dua ulama itu justru tersenyum malu dan berkata, wahai Abu Nawas, hari ini kami kalah bukan karena kurang ilmu, tapi karena lupa bahwa kebenaran tak butuh pembela, cukup dibuka dari hati yang bersih. Abu Nawas menunduk sopan. Tepat sekali, katanya. Dan kalau kalian ingin tahu siapa yang benar di antara kalian, sebenarnya jawabannya sudah muncul sejak kalian berdua berhenti berdebat. Raja pun menatap mereka bertiga sambil tersenyum penuh makna. Hari itu, istana Baghdad tak hanya dipenuhi tawa, tapi juga keheningan yang membuat semua orang berpikir, mungkin benar, kadang Abu Nawas tak menang karena cerdik, tapi karena ia satu-satunya yang mau mendengar lebih dulu sebelum berbicara. Raja Harun al-Rashid belum puas dengan kebijaksanaan Abu Nawas hari itu. Ia ingin tahu, apakah kepintaran Abu Nawas hanya berlaku untuk urusan kata-kata, atau juga dalam menghadapi kenyataan yang rumit. Abu Nawas, kata sang raja sambil memainkan cincinnya, aku ingin mengujimu sekali lagi. Tapi kali ini bukan tentang ucapan, melainkan tindakan. Abu Nawas tersenyum, kalau tindakan, izinkan aku tahu dulu aturannya, Baginda.
Karena aku hanya pandai kalau tidak ada yang melarang berpikir. Raja tertawa. Baik, aturannya sederhana. Di taman belakang istana ada 2 kebun yang sama luasnya. Aku ingin kau tentukan mana yang lebih subur tanpa menyentuh tanah, tanpa menanam, dan tanpa bertanya pada penjaga. Semua orang terdiam. Sebagian berbisik, mengira kali ini Abu Nawas tak akan bisa menjawab. Abu Nawas berjalan perlahan ke arah taman, menatap 2 kebun itu dari jauh. Satu tampak hijau, satu lagi agak kering. Tapi ia tak langsung bicara. Ia hanya meminta satu hal. Bolehkah aku duduk di sini sampai matahari condong? Raja mengizinkan. Abu Nawas duduk diam di antara 2 kebun itu. Ia memperhatikan burung-burung yang hinggap, arah angin, dan gerak bayangan. Tak satu pun ia lewatkan. Saat matahari mulai turun, ia berdiri dan menatap raja. Baginda, katanya, kebun sebelah kanan lebih subur. Raja mengangkat alis. Bagaimana kau tahu, padahal kau tak menyentuh tanahnya? Abu Nawas tersenyum tipis. Karena aku melihat lebih banyak burung hinggap di sana. Mereka tidak tertarik pada daun, tapi pada kehidupan kecil di bawahnya. Di tanah yang subur, cacing lebih banyak. Di tanah yang hidup, burung datang lebih sering. Raja terdiam beberapa saat. Jadi kau tidak menebak, tapi membaca tanda-tanda alam. Benar, Baginda, jawab Abu Nawas. Kadang kebenaran tidak perlu dicari, cukup diperhatikan. Para menteri berbisik kagum. Namun Raja, seperti biasa, ingin lebih jauh lagi. Kalau begitu, Abu Nawas, katanya dengan nada menggoda, menurutmu, apa yang membuat kebun sebelah kiri menjadi kurang subur? Abu Nawas menatapnya lekat-lekat. Karena dijaga oleh orang yang ingin terlihat bekerja, bukan yang benar-benar mencintai pekerjaannya. Semua mata menoleh ke arah penjaga kebun kiri, yang langsung tertunduk. Raja menatap Abu Nawas dengan pandangan geli. Kau bahkan bisa membaca hati orang dari jarak jauh. Abu Nawas menggeleng. Tidak, Baginda. Aku hanya membaca rumput yang layu. Rumput itu bicara lebih jujur daripada manusia. Raja tertawa keras sampai menetes air mata. Demi Allah, Abu Nawas, kalau semua orang berpikir sepertimu, mungkin aku tak perlu banyak aturan. Abu Nawas menjawab santai, aturan memang perlu, Baginda, tapi kalau semua orang takut berpikir, aturan akan jadi seperti pagar di ladang kosong, tegak, tapi tak melindungi apa-apa. Raja kembali terdiam, kali ini lebih lama. Lalu ia berbisik, kadang aku iri padamu, Abu Nawas. Kau tidak punya jabatan, tapi semua orang mendengarkanmu. Abu Nawas menunduk hormat. Karena aku berbicara dengan telinga, bukan dengan mahkota. Saat Abu Nawas hendak pergi, Raja memanggilnya sekali lagi. Tunggu dulu. Kalau semua yang kau katakan benar, apa kau bisa menilai aku juga hanya dengan melihat? Suasana seketika hening. Semua yang hadir menatap Abu Nawas, menunggu apakah ia berani menjawab. Abu Nawas memandang wajah Raja dengan tenang. Baginda, katanya perlahan, aku tidak akan menilai Raja dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang tidak perlu dijelaskan. Raja menyipitkan mata. Maksudmu? Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau rakyat masih bisa tertawa di pasar meski hidup pas-pasan, berarti rajanya tidak terlalu sibuk membuat mereka takut. Raja terpaku, lalu tertawa lepas. Pergilah, Abu Nawas, katanya akhirnya. Sebelum aku berpikir terlalu dalam dan kehilangan wibawa di depan para menteri. Abu Nawas menunduk hormat dan berjalan keluar taman. Namun sebelum melewati gerbang istana, ia menoleh sebentar, lalu berkata dengan nada ringan. Baginda, jangan khawatir kehilangan wibawa. Wibawa itu seperti bayangan, ia mengikuti hanya kalau kita berjalan ke arah cahaya. Raja terdiam, lalu perlahan tersenyum. Dan hari itu, seluruh istana Baghdad kembali bergema oleh tawa, bukan karena lelucon, tapi karena kebijaksanaan yang terasa seperti cermin, membuat semua orang melihat dirinya sendiri tanpa disuruh.
Keesokan harinya, Raja memanggil Abu Nawas lagi. Namun kali ini wajah sang raja terlihat murung. Di tangannya ada segulung surat yang baru saja datang dari negeri tetangga. Abu Nawas, katanya perlahan, Raja Persia menuduh aku mencuri ide pembangunan bendungan dari negaranya. Padahal aku hanya ingin mengairi sawah rakyatku. Ia menantangku untuk mengirim utusan yang bisa membuktikan bahwa gagasan itu murni dari kami sendiri. Kalau tidak, ia akan menutup perbatasan dan memutus perdagangan. Para menteri langsung panik. Tapi Abu Nawas berdiri tenang. Baginda, katanya, biarkan aku yang pergi menjadi utusan. Raja tampak ragu. Kau bukan diplomat, Abu Nawas. Aku juga bukan pencuri ide, jawabnya santai. Jadi mungkin aku akan lebih dipercaya. Raja akhirnya setuju. Maka berangkatlah Abu Nawas ke negeri Persia, dengan hanya membawa pakaian sederhana dan secarik surat dari Raja Harun. Sesampainya di istana Persia, Abu Nawas langsung dihadapkan pada raja yang sombong dan penasaran. Jadi kau utusan dari Baghdad, katanya dengan nada sinis. Kau datang tanpa rombongan, tanpa hadiah, tanpa kehormatan. Apakah itu cara Baghdad menunjukkan kebesaran? Abu Nawas membungkuk sopan. Kami percaya kehormatan bukan pada jumlah pengawal, tapi pada kejujuran niat. Raja Persia tersenyum miring. Kau pandai bicara. Tapi aku ingin bukti. Katakan, bagaimana mungkin bendungan kalian bukan meniru milik kami, padahal bentuknya sama? Abu Nawas menatapnya tenang. Apakah Baginda percaya bahwa dua orang yang berbeda tak boleh punya pikiran yang sama? Tidak mungkin, kata Raja Persia. Yang berpikir duluan pasti lebih pintar. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, siapa yang lebih pintar? Orang yang menciptakan bahasa, atau orang yang bisa memakainya dengan benar? Raja Persia terdiam. Ia tak tahu kemana arah pertanyaan itu. Abu Nawas melanjutkan, kalau orang pertama menciptakan kata air, dan orang kedua meminum air itu dengan bijak, apakah orang kedua dianggap mencuri? Beberapa penasehat Persia mulai berbisik, kagum dengan logika Abu Nawas. Tapi Raja Persia belum menyerah. Baiklah, katanya. Kalau kau begitu yakin, aku akan memberimu satu ujian. Aku akan menanyakan 3 pertanyaan. Jika kau bisa menjawab, aku akan percaya Baghdad tak meniru. Abu Nawas mengangguk tenang. Pertanyaan pertama datang. Apa yang lebih kuat dari air, tapi tidak bisa menghancurkan batu? Waktu, jawab Abu Nawas cepat. Air bisa melubangi batu dalam 1000 tahun, tapi waktu bisa menghapus batu tanpa setetes pun air. Raja Persia mengangguk kecil. Lalu bertanya lagi. Lalu apa yang lebih tinggi dari gunung, tapi tak bisa dilihat? Harapan, jawab Abu Nawas. Karena tanpa itu, orang tak akan pernah mendaki gunung. Raja Persia kini menatapnya dengan mata tajam, lalu tersenyum licik. Pertanyaan terakhir. Apa yang bisa menenggelamkan kerajaan, tapi tak terlihat oleh mata? Abu Nawas menatapnya lama. Kesombongan, katanya pelan. Karena ia datang tanpa suara, tapi bisa menenggelamkan kehormatan raja sebelum air pun naik. Ruangan hening. Lalu Raja Persia tertawa kecil, kemudian berdiri dan bertepuk tangan. Abu Nawas, aku tahu sekarang kenapa Raja Baghdad mengutusmu. Bukan untuk membantah, tapi untuk menyembuhkan kesalahpahaman dengan akal. Abu Nawas menunduk hormat. Aku hanya menanam kata-kata seperti orang menanam pohon. Kalau tumbuh, berarti tanahnya memang subur. Raja Persia tersenyum. Kalau begitu, aku akan kirim air bendungan kami untuk membantu sawah rakyatmu. Bukan karena kalian meniru, tapi karena kalian mengingatkanku untuk tidak sombong dengan ciptaan sendiri. Saat Abu Nawas kembali ke Baghdad, Raja Harun menyambutnya dengan senyum lebar. Kau membawa kemenangan tanpa pedang, Abu Nawas. Abu Nawas menjawab ringan, pedang hanya memotong tubuh, Baginda. Tapi logika yang jernih bisa memotong kesombongan, dan itu lebih tajam.
Raja menatapnya dalam-dalam. Kadang aku heran, Abu Nawas, kenapa kau tidak jadi menteri saja? Abu Nawas tertawa kecil. Kalau aku jadi menteri, siapa yang akan menertawakan kebijaksanaan sebelum semua orang jadi terlalu serius? Raja pun tertawa keras, sementara para menteri hanya bisa saling pandang, bingung apakah mereka baru saja disindir atau diajari. Beberapa hari setelah kepulangan Abu Nawas, Baghdad menjadi tenang kembali. Bendungan yang dibangun atas ide raja akhirnya selesai, dan air mulai mengalir ke sawah-sawah. Rakyat bersorak gembira, tapi raja tampak termenung di berandanya sambil menatap langit sore. Ia memanggil Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon zaitun, sibuk memberi makan kambing kecil milik anak-anak istana. Abu Nawas, katanya, kadang aku heran. Mengapa rakyat bisa tertawa saat aku khawatir, dan bisa tenang ketika aku resah? Abu Nawas menoleh sambil tersenyum. Karena Baginda punya kuasa untuk memikirkan masa depan, sementara rakyat hanya punya hari ini untuk dijalani. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang ditakuti hilang. Raja menghela napas. Jadi aku harus belajar dari rakyatku. Tidak, jawab Abu Nawas lembut. Baginda hanya perlu melihat seperti mereka, bukan dari singgasana, tapi dari tanah tempat akar tumbuh. Raja terdiam. Matanya menatap air bendungan yang memantulkan cahaya keemasan. Kadang aku iri padamu, Abu Nawas. Kau hidup tanpa istana, tapi hatimu selalu damai. Abu Nawas tertawa kecil. Damai bukan karena tak punya beban, Baginda. Damai karena tahu beban mana yang tak perlu dibawa. Angin sore berembus pelan. Seekor burung melintas, dan bayangannya menari di permukaan air. Raja kemudian berkata, kalau suatu hari aku kehilangan tahta, apa kau masih akan menemaniku? Abu Nawas menatapnya lama, lalu menjawab pelan, selama Baginda tidak kehilangan kebijaksanaan, tahta itu masih ada, meski tanpa istana. Raja terdiam, lalu tersenyum samar. Kau benar-benar membuatku susah membedakan mana nasihat, mana sindiran. Abu Nawas bangkit berdiri. Kalau begitu, mungkin itu tandanya dua-duanya diperlukan. Nasihat menenangkan hati, sindiran menyehatkan pikiran. Raja tertawa keras sampai air matanya menetes. Ia menepuk bahu Abu Nawas dengan lembut. Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi Baghdad butuh kegilaanmu. Abu Nawas menunduk sopan. Baginda, dunia akan terlalu berat kalau semua orang terlalu waras. Mereka tertawa bersama, sementara matahari perlahan tenggelam di balik tembok istana. Dan di tengah tawa itu, suara air bendungan mengalir tenang, seperti kehidupan yang terus berjalan tanpa perlu berdebat siapa yang paling benar. Abu Nawas, jawab Raja Persia dengan 3 kata. Semua orang terdiam. Suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar sedang riuh oleh perdebatan 2 orang ulama yang saling ngotot membuktikan siapa yang paling benar dalam menafsirkan satu ayat. Mereka berdua saling mengutip dalil, beradu logika, sampai akhirnya orang-orang mulai bingung siapa yang benar. Raja Harun al-Rashid yang mendengar keributan itu langsung mengutus pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Panggil si licik itu, kata sang raja sambil menahan tawa. Aku ingin tahu bagaimana ia menengahi 2 orang yang sama-sama merasa paling pintar. Abu Nawas datang dengan wajah tenang, mengenakan sorban lusuhnya yang khas. Wahai raja, katanya sambil menunduk sopan, kalau 2 orang berdebat tanpa ujung, berarti bukan kebenaran yang mereka cari, tapi kemenangan. Raja tersenyum. Baik, aku ingin kau buktikan itu. Bawa 2 orang ulama itu ke hadapanku, dan buat mereka berhenti berdebat tanpa kau melarang. Abu Nawas pun mengangguk dan memandang kedua ulama itu dengan penuh perhatian. Wahai 2 orang alim, katanya, aku mohon satu hal saja. Mari kita buktikan siapa yang paling benar dengan cara yang nyata, bukan kata-kata. Bagaimana caranya? Tanya ulama pertama dengan nada meremehkan. Abu Nawas berjalan ke arah meja raja, mengambil kendi berisi air, lalu berkata,
Ayat yang kalian perdebatkan berbicara tentang kebersihan, bukan tentang air suci yang bisa mensucikan. Kedua ulama mengangguk serentak. Baik, kata Abu Nawas. Aku ingin kalian berdua tunjukkan bagaimana cara kalian berwudhu dengan air ini. Ulama pertama langsung mengambil kendi, berwudhu dengan gaya yang sangat hati-hati, penuh khusyuk, seperti dalam kitab. Ulama kedua tak mau kalah, ia berwudhu dengan cara yang sedikit berbeda, lalu mulai menjelaskan panjang lebar mengapa caranya lebih benar. Abu Nawas hanya diam, lalu mengambil air sedikit di tangannya dan hanya menyapukannya di wajah. Semua yang hadir menatap bingung. Raja bertanya, Abu Nawas, apa maksudmu? Abu Nawas menjawab, aku hanya ingin membersihkan muka dari kesombongan. Karena tanpa itu, air sebanyak apapun tak akan menyucikan hati. Ruangan tiba-tiba hening. Kedua ulama menunduk. Tapi raja belum puas. Ia ingin menguji lagi kecerdikan Abu Nawas. Baiklah, Abu Nawas, kata raja. Kalau begitu, aku ingin tahu pendapatmu tentang siapa yang lebih dekat dengan kebenaran di antara mereka berdua. Abu Nawas tersenyum kecil. Yang lebih dekat dengan kebenaran, katanya pelan, adalah yang masih mau mendengar saat merasa sudah benar. Raja mengangguk kagum, sementara para ulama makin penasaran. Jadi kau menuduh kami keras kepala? Salah satu ulama menantang. Abu Nawas tak marah. Ia malah duduk di lantai dan berkata, tidak. Aku hanya ingin memastikan apakah kalian berdua siap mendengarkan aku meski aku bukan siapa-siapa. Keduanya terdiam, tapi tetap berdiri dengan wajah tegang. Abu Nawas lalu menatap raja. Lihat, Baginda. Aku belum bicara apapun, tapi mereka sudah sibuk menolak di dalam hati. Itulah sebabnya perdebatan tak pernah selesai, bukan karena kebenaran sulit dicari, tapi karena ego lebih keras dari telinga. Raja tertawa keras sampai menepuk pahanya. Kau benar-benar licik sekaligus bijak, Abu Nawas. Dua orang alim bisa diam hanya dengan kata-katamu. Abu Nawas bangkit dan berkata, aku tidak membuat mereka diam, Baginda. Aku hanya memantulkan suara mereka sendiri agar mereka mendengar betapa bisingnya hati yang tak mau kalah. Para pengawal dan orang-orang di istana ikut tertawa, tapi dua ulama itu justru tersenyum malu dan berkata, wahai Abu Nawas, hari ini kami kalah bukan karena kurang ilmu, tapi karena lupa bahwa kebenaran tak butuh pembela, cukup dibuka dari hati yang bersih. Abu Nawas menunduk sopan. Tepat sekali, katanya. Dan kalau kalian ingin tahu siapa yang benar di antara kalian, sebenarnya jawabannya sudah muncul sejak kalian berdua berhenti berdebat. Raja pun menatap mereka bertiga sambil tersenyum penuh makna. Hari itu, istana Baghdad tak hanya dipenuhi tawa, tapi juga keheningan yang membuat semua orang berpikir, mungkin benar, kadang Abu Nawas tak menang karena cerdik, tapi karena ia satu-satunya yang mau mendengar lebih dulu sebelum berbicara. Raja Harun al-Rashid belum puas dengan kebijaksanaan Abu Nawas hari itu. Ia ingin tahu, apakah kepintaran Abu Nawas hanya berlaku untuk urusan kata-kata, atau juga dalam menghadapi kenyataan yang rumit. Abu Nawas, kata sang raja sambil memainkan cincinnya, aku ingin mengujimu sekali lagi. Tapi kali ini bukan tentang ucapan, melainkan tindakan. Abu Nawas tersenyum, kalau tindakan, izinkan aku tahu dulu aturannya, Baginda. Karena aku hanya pandai kalau tidak ada yang melarang berpikir. Raja tertawa. Baik, aturannya sederhana. Di taman belakang istana ada dua kebun yang sama luasnya. Aku ingin kau tentukan mana yang lebih subur tanpa menyentuh tanah, tanpa menanam, dan tanpa bertanya pada penjaga. Semua orang terdiam. Sebagian berbisik, mengira kali ini Abu Nawas tak akan bisa menjawab. Abu Nawas berjalan perlahan ke arah taman, menatap dua kebun itu dari jauh. Satu tampak hijau, satu lagi agak kering. Tapi ia tak langsung bicara. Ia hanya meminta satu hal. Bolehkah aku duduk di sini sampai matahari condong? Raja mengizinkan.
Abu Nawas duduk diam di antara dua kebun itu. Ia memperhatikan burung-burung yang hinggap, arah angin, dan gerak bayangan. Tak satu pun ia lewatkan. Saat matahari mulai turun, ia berdiri dan menatap raja. Baginda, katanya, kebun sebelah kanan lebih subur. Raja mengangkat alis. Bagaimana kau tahu, padahal kau tak menyentuh tanahnya? Abu Nawas tersenyum tipis. Karena aku melihat lebih banyak burung hinggap di sana. Mereka tidak tertarik pada daun, tapi pada kehidupan kecil di bawahnya. Di tanah yang subur, cacing lebih banyak. Di tanah yang hidup, burung datang lebih sering. Raja terdiam beberapa saat. Jadi kau tidak menebak, tapi membaca tanda-tanda alam. Benar, Baginda, jawab Abu Nawas. Kadang kebenaran tidak perlu dicari, cukup diperhatikan. Para menteri berbisik kagum. Namun raja, seperti biasa, ingin lebih jauh lagi. Kalau begitu, Abu Nawas, katanya dengan nada menggoda, menurutmu, apa yang membuat kebun sebelah kiri menjadi kurang subur? Abu Nawas menatapnya lekat-lekat. Karena dijaga oleh orang yang ingin terlihat bekerja, bukan yang benar-benar mencintai pekerjaannya. Semua mata menoleh ke arah penjaga kebun kiri, yang langsung tertunduk. Raja menatap Abu Nawas dengan pandangan geli. Kau bahkan bisa membaca hati orang dari jarak jauh. Abu Nawas menggeleng. Tidak, Baginda. Aku hanya membaca rumput yang layu. Rumput itu bicara lebih jujur daripada manusia. Raja tertawa keras sampai menetes air mata. Demi Allah, Abu Nawas, kalau semua orang berpikir sepertimu, mungkin aku tak perlu banyak aturan. Abu Nawas menjawab santai, aturan memang perlu, Baginda, tapi kalau semua orang takut berpikir, aturan akan jadi seperti pagar di ladang kosong, tegak, tapi tak melindungi apa-apa. Raja kembali terdiam, kali ini lebih lama. Lalu ia berbisik, kadang aku iri padamu, Abu Nawas. Kau tidak punya jabatan, tapi semua orang mendengarkanmu. Abu Nawas menunduk hormat. Karena aku berbicara dengan telinga, bukan dengan mahkota. Saat Abu Nawas hendak pergi, Raja memanggilnya sekali lagi. Tunggu dulu. Kalau semua yang kau katakan benar, apa kau bisa menilai aku juga hanya dengan melihat? Suasana seketika hening. Semua yang hadir menatap Abu Nawas, menunggu apakah ia berani menjawab. Abu Nawas memandang wajah Raja dengan tenang. Baginda, katanya perlahan, aku tidak akan menilai Raja dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang tidak perlu dijelaskan. Raja menyipitkan mata. Maksudmu? Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau rakyat masih bisa tertawa di pasar meski hidup pas-pasan, berarti rajanya tidak terlalu sibuk membuat mereka takut. Raja terpaku, lalu tertawa lepas. Pergilah, Abu Nawas, katanya akhirnya. Sebelum aku berpikir terlalu dalam dan kehilangan wibawa di depan para menteri. Abu Nawas menunduk hormat dan berjalan keluar taman. Namun sebelum melewati gerbang istana, ia menoleh sebentar, lalu berkata dengan nada ringan. Baginda, jangan khawatir kehilangan wibawa. Wibawa itu seperti bayangan, ia mengikuti hanya kalau kita berjalan ke arah cahaya. Raja terdiam, lalu perlahan tersenyum. Dan hari itu, seluruh istana Baghdad kembali bergema oleh tawa, bukan karena lelucon, tapi karena kebijaksanaan yang terasa seperti cermin, membuat semua orang melihat dirinya sendiri tanpa disuruh. Keesokan harinya, Raja memanggil Abu Nawas lagi. Namun kali ini wajah sang raja terlihat murung. Di tangannya ada segulung surat, yang baru saja datang dari negeri tetangga. Abu Nawas, katanya perlahan, Raja Persia menuduh aku mencuri ide pembangunan bendungan dari negaranya. Padahal aku hanya ingin mengairi sawah rakyatku. Ia menantangku untuk mengirim utusan yang bisa membuktikan bahwa gagasan itu murni dari kami sendiri. Kalau tidak, ia akan menutup perbatasan dan memutus perdagangan. Para menteri langsung panik. Tapi Abu Nawas berdiri tenang. Baginda, katanya, biarkan aku yang pergi menjadi utusan. Raja tampak ragu.
Kau bukan diplomat, Abu Nawas. Aku juga bukan pencuri ide, jawabnya santai. Jadi mungkin aku akan lebih dipercaya. Raja akhirnya setuju. Maka berangkatlah Abu Nawas ke negeri Persia, dengan hanya membawa pakaian sederhana dan secarik surat dari Raja Harun. Sesampainya di istana Persia, Abu Nawas langsung dihadapkan pada raja yang sombong dan penasaran. Jadi kau utusan dari Baghdad, katanya dengan nada sinis. Kau datang tanpa rombongan, tanpa hadiah, tanpa kehormatan. Apakah itu cara Baghdad menunjukkan kebesaran? Abu Nawas membungkuk sopan. Kami percaya kehormatan bukan pada jumlah pengawal, tapi pada kejujuran niat. Raja Persia tersenyum miring. Kau pandai bicara. Tapi aku ingin bukti. Katakan, bagaimana mungkin bendungan kalian bukan meniru milik kami, padahal bentuknya sama? Abu Nawas menatapnya tenang. Apakah Baginda percaya bahwa dua orang yang berbeda tak boleh punya pikiran yang sama? Tidak mungkin, kata Raja Persia. Yang berpikir duluan pasti lebih pintar. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, siapa yang lebih pintar? Orang yang menciptakan bahasa, atau orang yang bisa memakainya dengan benar? Raja Persia terdiam. Ia tak tahu kemana arah pertanyaan itu. Abu Nawas melanjutkan, kalau orang pertama menciptakan kata air, dan orang kedua meminum air itu dengan bijak, apakah orang kedua dianggap mencuri? Beberapa penasehat Persia mulai berbisik, kagum dengan logika Abu Nawas. Tapi Raja Persia belum menyerah. Baiklah, katanya. Kalau kau begitu yakin, aku akan memberimu satu ujian. Aku akan menanyakan 3 pertanyaan. Jika kau bisa menjawab, aku akan percaya Baghdad tak meniru. Abu Nawas mengangguk tenang. Pertanyaan pertama datang. Apa yang lebih kuat dari air, tapi tidak bisa menghancurkan batu? Waktu, jawab Abu Nawas cepat. Air bisa melubangi batu dalam 1000 tahun, tapi waktu bisa menghapus batu tanpa setetes pun air. Raja Persia mengangguk kecil. Lalu bertanya lagi. Lalu apa yang lebih tinggi dari gunung, tapi tak bisa dilihat? Harapan, jawab Abu Nawas. Karena tanpa itu, orang tak akan pernah mendaki gunung. Raja Persia kini menatapnya dengan mata tajam, lalu tersenyum licik. Pertanyaan terakhir. Apa yang bisa menenggelamkan kerajaan, tapi tak terlihat oleh mata? Abu Nawas menatapnya lama. Kesombongan, katanya pelan. Karena ia datang tanpa suara, tapi bisa menenggelamkan kehormatan raja sebelum air pun naik. Ruangan hening. Lalu Raja Persia tertawa kecil, kemudian berdiri dan bertepuk tangan. Abu Nawas, aku tahu sekarang kenapa Raja Baghdad mengutusmu. Bukan untuk membantah, tapi untuk menyembuhkan kesalahpahaman dengan akal. Abu Nawas menunduk hormat. Aku hanya menanam kata-kata seperti orang menanam pohon. Kalau tumbuh, berarti tanahnya memang subur. Raja Persia tersenyum. Kalau begitu, aku akan kirim air bendungan kami untuk membantu sawah rakyatmu. Bukan karena kalian meniru, tapi karena kalian mengingatkanku untuk tidak sombong dengan ciptaan sendiri. Saat Abu Nawas kembali ke Baghdad, Raja Harun menyambutnya dengan senyum lebar. Kau membawa kemenangan tanpa pedang, Abu Nawas. Abu Nawas menjawab ringan, pedang hanya memotong tubuh, Baginda. Tapi logika yang jernih bisa memotong kesombongan, dan itu lebih tajam. Raja menatapnya dalam-dalam. Kadang aku heran, Abu Nawas, kenapa kau tidak jadi menteri saja? Abu Nawas tertawa kecil. Kalau aku jadi menteri, siapa yang akan menertawakan kebijaksanaan sebelum semua orang jadi terlalu serius? Raja pun tertawa keras, sementara para menteri hanya bisa saling pandang, bingung apakah mereka baru saja disindir atau diajari. Beberapa hari setelah kepulangan Abu Nawas, Baghdad menjadi tenang kembali. Bendungan yang dibangun atas ide raja akhirnya selesai, dan air mulai mengalir ke sawah-sawah. Rakyat bersorak gembira, tapi raja tampak termenung di berandanya sambil menatap langit sore. Ia memanggil Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon zaitun,
sibuk memberi makan kambing kecil milik anak-anak istana. Abu Nawas, katanya, kadang aku heran. Mengapa rakyat bisa tertawa saat aku khawatir, dan bisa tenang ketika aku resah? Abu Nawas menoleh sambil tersenyum. Karena Baginda punya kuasa untuk memikirkan masa depan, sementara rakyat hanya punya hari ini untuk dijalani. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang ditakuti hilang. Raja menghela napas. Jadi aku harus belajar dari rakyatku. Tidak, jawab Abu Nawas lembut. Baginda hanya perlu melihat seperti mereka, bukan dari singgasana, tapi dari tanah tempat akar tumbuh. Raja terdiam. Matanya menatap air bendungan yang memantulkan cahaya keemasan. Kadang aku iri padamu, Abu Nawas. Kau hidup tanpa istana, tapi hatimu selalu damai. Abu Nawas tertawa kecil. Damai bukan karena tak punya beban, Baginda. Damai karena tahu beban mana yang tak perlu dibawa. Angin sore berembus pelan. Seekor burung melintas, dan bayangannya menari di permukaan air. Raja kemudian berkata, kalau suatu hari aku kehilangan tahta, apa kau masih akan menemaniku? Abu Nawas menatapnya lama, lalu menjawab pelan, selama Baginda tidak kehilangan kebijaksanaan, tahta itu masih ada, meski tanpa istana. Raja terdiam, lalu tersenyum samar. Kau benar-benar membuatku susah membedakan mana nasihat, mana sindiran. Abu Nawas bangkit berdiri. Kalau begitu, mungkin itu tandanya dua-duanya diperlukan. Nasihat menenangkan hati, sindiran menyehatkan pikiran. Raja tertawa keras sampai air matanya menetes. Ia menepuk bahu Abu Nawas dengan lembut. Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi Baghdad butuh kegilaanmu. Abu Nawas menunduk sopan. Baginda, dunia akan terlalu berat kalau semua orang terlalu waras. Mereka tertawa bersama, sementara matahari perlahan tenggelam di balik tembok istana. Dan di tengah tawa itu, suara air bendungan mengalir tenang, seperti kehidupan yang terus berjalan tanpa perlu berdebat siapa yang paling benar. Abu Nawas, jawab Raja Persia dengan 3 kata. Semua orang terdiam. Suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar sedang riuh oleh perdebatan 2 orang ulama yang saling ngotot membuktikan siapa yang paling benar dalam menafsirkan satu ayat. Mereka berdua saling mengutip dalil, beradu logika, sampai akhirnya orang-orang mulai bingung siapa yang benar. Raja Harun al-Rashid yang mendengar keributan itu langsung mengutus pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Panggil si licik itu, kata sang raja sambil menahan tawa. Aku ingin tahu bagaimana ia menengahi 2 orang yang sama-sama merasa paling pintar. Abu Nawas datang dengan wajah tenang, mengenakan sorban lusuhnya yang khas. Wahai raja, katanya sambil menunduk sopan, kalau 2 orang berdebat tanpa ujung, berarti bukan kebenaran yang mereka cari, tapi kemenangan. Raja tersenyum. Baik, aku ingin kau buktikan itu. Bawa 2 orang ulama itu ke hadapanku, dan buat mereka berhenti berdebat tanpa kau melarang. Abu Nawas pun mengangguk dan memandang kedua ulama itu dengan penuh perhatian. Wahai 2 orang alim, katanya, aku mohon satu hal saja. Mari kita buktikan siapa yang paling benar dengan cara yang nyata, bukan kata-kata. Bagaimana caranya? Tanya ulama pertama dengan nada meremehkan. Abu Nawas berjalan ke arah meja raja, mengambil kendi berisi air, lalu berkata, ayat yang kalian perdebatkan berbicara tentang kebersihan, bukan tentang air suci yang bisa mensucikan. Kedua ulama mengangguk serentak. Baik, kata Abu Nawas. Aku ingin kalian berdua tunjukkan bagaimana cara kalian berwudhu dengan air ini. Ulama pertama langsung mengambil kendi, berwudhu dengan gaya yang sangat hati-hati, penuh khusyuk, seperti dalam kitab. Ulama kedua tak mau kalah, ia berwudhu dengan cara yang sedikit berbeda, lalu mulai menjelaskan panjang lebar mengapa caranya lebih benar. Abu Nawas hanya diam, lalu mengambil air sedikit di tangannya dan hanya menyapukannya di wajah. Semua yang hadir menatap bingung. Raja bertanya, Abu Nawas, apa maksudmu? Abu Nawas menjawab,
Aku hanya ingin membersihkan muka dari kesombongan. Karena tanpa itu, air sebanyak apapun tak akan menyucikan hati. Ruangan tiba-tiba hening. Kedua ulama menunduk. Tapi raja belum puas. Ia ingin menguji lagi kecerdikan Abu Nawas. Baiklah, Abu Nawas, kata raja. Kalau begitu, aku ingin tahu pendapatmu tentang siapa yang lebih dekat dengan kebenaran di antara mereka berdua. Abu Nawas tersenyum kecil. Yang lebih dekat dengan kebenaran, katanya pelan, adalah yang masih mau mendengar saat merasa sudah benar. Raja mengangguk kagum, sementara para ulama makin penasaran. Jadi kau menuduh kami keras kepala? Salah satu ulama menantang. Abu Nawas tak marah. Ia malah duduk di lantai dan berkata, "Tidak. Aku hanya ingin memastikan apakah kalian berdua siap mendengarkan aku meski aku bukan siapa-siapa." Keduanya terdiam, tapi tetap berdiri dengan wajah tegang. Abu Nawas lalu menatap raja. "Lihat, Baginda. Aku belum bicara apapun, tapi mereka sudah sibuk menolak di dalam hati. Itulah sebabnya perdebatan tak pernah selesai, bukan karena kebenaran sulit dicari, tapi karena ego lebih keras dari telinga." Raja tertawa keras sampai menepuk pahanya. "Kau benar-benar licik sekaligus bijak, Abu Nawas. Dua orang alim bisa diam hanya dengan kata-katamu." Abu Nawas bangkit dan berkata, "Aku tidak membuat mereka diam, Baginda. Aku hanya memantulkan suara mereka sendiri agar mereka mendengar betapa bisingnya hati yang tak mau kalah." Para pengawal dan orang-orang di istana ikut tertawa, tapi dua ulama itu justru tersenyum malu dan berkata, "Wahai Abu Nawas, hari ini kami kalah bukan karena kurang ilmu, tapi karena lupa bahwa kebenaran tak butuh pembela, cukup dibuka dari hati yang bersih." Abu Nawas menunduk sopan. "Tepat sekali," katanya. "Dan kalau kalian ingin tahu siapa yang benar di antara kalian, sebenarnya jawabannya sudah muncul sejak kalian berdua berhenti berdebat." Raja pun menatap mereka bertiga sambil tersenyum penuh makna. Hari itu, istana Baghdad tak hanya dipenuhi tawa, tapi juga keheningan yang membuat semua orang berpikir, mungkin benar, kadang Abu Nawas tak menang karena cerdik, tapi karena ia satu-satunya yang mau mendengar lebih dulu sebelum berbicara. Raja Harun al-Rashid belum puas dengan kebijaksanaan Abu Nawas hari itu. Ia ingin tahu, apakah kepintaran Abu Nawas hanya berlaku untuk urusan kata-kata, atau juga dalam menghadapi kenyataan yang rumit. "Abu Nawas," kata sang raja sambil memainkan cincinnya, "aku ingin mengujimu sekali lagi. Tapi kali ini bukan tentang ucapan, melainkan tindakan." Abu Nawas tersenyum, "Kalau tindakan, izinkan aku tahu dulu aturannya, Baginda. Karena aku hanya pandai kalau tidak ada yang melarang berpikir." Raja tertawa. "Baik, aturannya sederhana. Di taman belakang istana ada dua kebun yang sama luasnya. Aku ingin kau tentukan mana yang lebih subur tanpa menyentuh tanah, tanpa menanam, dan tanpa bertanya pada penjaga." Semua orang terdiam. Sebagian berbisik, mengira kali ini Abu Nawas tak akan bisa menjawab. Abu Nawas berjalan perlahan ke arah taman, menatap dua kebun itu dari jauh. Satu tampak hijau, satu lagi agak kering. Tapi ia tak langsung bicara. Ia hanya meminta satu hal. "Bolehkah aku duduk di sini sampai matahari condong?" Raja mengizinkan. Abu Nawas duduk diam di antara dua kebun itu. Ia memperhatikan burung-burung yang hinggap, arah angin, dan gerak bayangan. Tak satu pun ia lewatkan. Saat matahari mulai turun, ia berdiri dan menatap raja. "Baginda," katanya, "kebun sebelah kanan lebih subur." Raja mengangkat alis. "Bagaimana kau tahu, padahal kau tak menyentuh tanahnya?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Karena aku melihat lebih banyak burung hinggap di sana. Mereka tidak tertarik pada daun, tapi pada kehidupan kecil di bawahnya. Di tanah yang subur, cacing lebih banyak. Di tanah yang hidup, burung datang lebih sering." Raja terdiam beberapa saat. "Jadi kau tidak menebak, tapi membaca tanda-tanda alam." "Benar, Baginda,
jawab Abu Nawas. Kadang kebenaran tidak perlu dicari, cukup diperhatikan. Para menteri berbisik kagum. Namun raja, seperti biasa, ingin lebih jauh lagi. Kalau begitu, Abu Nawas, katanya dengan nada menggoda, menurutmu, apa yang membuat kebun sebelah kiri menjadi kurang subur? Abu Nawas menatapnya lekat-lekat. Karena dijaga oleh orang yang ingin terlihat bekerja, bukan yang benar-benar mencintai pekerjaannya. Semua mata menoleh ke arah penjaga kebun kiri, yang langsung tertunduk. Raja menatap Abu Nawas dengan pandangan geli. Kau bahkan bisa membaca hati orang dari jarak jauh. Abu Nawas menggeleng. Tidak, Baginda. Aku hanya membaca rumput yang layu. Rumput itu bicara lebih jujur daripada manusia. Raja tertawa keras sampai menetes air mata. Demi Allah, Abu Nawas, kalau semua orang berpikir sepertimu, mungkin aku tak perlu banyak aturan. Abu Nawas menjawab santai, aturan memang perlu, Baginda, tapi kalau semua orang takut berpikir, aturan akan jadi seperti pagar di ladang kosong, tegak, tapi tak melindungi apa-apa. Raja kembali terdiam, kali ini lebih lama. Lalu ia berbisik, kadang aku iri padamu, Abu Nawas. Kau tidak punya jabatan, tapi semua orang mendengarkanmu. Abu Nawas menunduk hormat. Karena aku berbicara dengan telinga, bukan dengan mahkota. Saat Abu Nawas hendak pergi, Raja memanggilnya sekali lagi. Tunggu dulu. Kalau semua yang kau katakan benar, apa kau bisa menilai aku juga hanya dengan melihat? Suasana seketika hening. Semua yang hadir menatap Abu Nawas, menunggu apakah ia berani menjawab. Abu Nawas memandang wajah raja dengan tenang. Baginda, katanya perlahan, aku tidak akan menilai raja dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang tidak perlu dijelaskan. Raja menyipitkan mata. Maksudmu? Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau rakyat masih bisa tertawa di pasar meski hidup pas-pasan, berarti rajanya tidak terlalu sibuk membuat mereka takut. Raja terpaku, lalu tertawa lepas. Pergilah, Abu Nawas, katanya akhirnya. Sebelum aku berpikir terlalu dalam dan kehilangan wibawa di depan para menteri. Abu Nawas menunduk hormat dan berjalan keluar taman. Namun sebelum melewati gerbang istana, ia menoleh sebentar, lalu berkata dengan nada ringan. Baginda, jangan khawatir kehilangan wibawa. Wibawa itu seperti bayangan, ia mengikuti hanya kalau kita berjalan ke arah cahaya. Raja terdiam, lalu perlahan tersenyum. Dan hari itu, seluruh istana Baghdad kembali bergema oleh tawa, bukan karena lelucon, tapi karena kebijaksanaan yang terasa seperti cermin, membuat semua orang melihat dirinya sendiri tanpa disuruh. Keesokan harinya, Raja memanggil Abu Nawas lagi. Namun kali ini wajah sang raja terlihat murung. Di tangannya ada segulung surat yang baru saja datang dari negeri tetangga. Abu Nawas, katanya perlahan, Raja Persia menuduh aku mencuri ide pembangunan bendungan dari negaranya. Padahal aku hanya ingin mengairi sawah rakyatku. Ia menantangku untuk mengirim utusan yang bisa membuktikan bahwa gagasan itu murni dari kami sendiri. Kalau tidak, ia akan menutup perbatasan dan memutus perdagangan. Para menteri langsung panik. Tapi Abu Nawas berdiri tenang. Baginda, katanya, biarkan aku yang pergi menjadi utusan. Raja tampak ragu. Kau bukan diplomat, Abu Nawas. Aku juga bukan pencuri ide, jawabnya santai. Jadi mungkin aku akan lebih dipercaya. Raja akhirnya setuju. Maka berangkatlah Abu Nawas ke negeri Persia, dengan hanya membawa pakaian sederhana dan secarik surat dari Raja Harun. Sesampainya di istana Persia, Abu Nawas langsung dihadapkan pada raja yang sombong dan penasaran. Jadi kau utusan dari Baghdad, katanya dengan nada sinis. Kau datang tanpa rombongan, tanpa hadiah, tanpa kehormatan. Apakah itu cara Baghdad menunjukkan kebesaran? Abu Nawas membungkuk sopan. Kami percaya kehormatan bukan pada jumlah pengawal, tapi pada kejujuran niat. Raja Persia tersenyum miring. Kau pandai bicara.
Tapi aku ingin bukti. Katakan, bagaimana mungkin bendungan kalian bukan meniru milik kami, padahal bentuknya sama? Abu Nawas menatapnya tenang. Apakah Baginda percaya bahwa dua orang yang berbeda tak boleh punya pikiran yang sama? Tidak mungkin, kata Raja Persia. Yang berpikir duluan pasti lebih pintar. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, siapa yang lebih pintar? Orang yang menciptakan bahasa, atau orang yang bisa memakainya dengan benar? Raja Persia terdiam. Ia tak tahu kemana arah pertanyaan itu. Abu Nawas melanjutkan, kalau orang pertama menciptakan kata air, dan orang kedua meminum air itu dengan bijak, apakah orang kedua dianggap mencuri? Beberapa penasehat Persia mulai berbisik, kagum dengan logika Abu Nawas. Tapi Raja Persia belum menyerah. Baiklah, katanya. Kalau kau begitu yakin, aku akan memberimu satu ujian. Aku akan menanyakan 3 pertanyaan. Jika kau bisa menjawab, aku akan percaya Baghdad tak meniru. Abu Nawas mengangguk tenang. Pertanyaan pertama datang. Apa yang lebih kuat dari air, tapi tidak bisa menghancurkan batu? Waktu, jawab Abu Nawas cepat. Air bisa melubangi batu dalam 1000 tahun, tapi waktu bisa menghapus batu tanpa setetes pun air. Raja Persia mengangguk kecil. Lalu bertanya lagi. Lalu apa yang lebih tinggi dari gunung, tapi tak bisa dilihat? Harapan, jawab Abu Nawas. Karena tanpa itu, orang tak akan pernah mendaki gunung. Raja Persia kini menatapnya dengan mata tajam, lalu tersenyum licik. Pertanyaan terakhir. Apa yang bisa menenggelamkan kerajaan, tapi tak terlihat oleh mata? Abu Nawas menatapnya lama. Kesombongan, katanya pelan. Karena ia datang tanpa suara, tapi bisa menenggelamkan kehormatan raja sebelum air pun naik. Ruangan hening. Lalu Raja Persia tertawa kecil, kemudian berdiri dan bertepuk tangan. Abu Nawas, aku tahu sekarang kenapa Raja Baghdad mengutusmu. Bukan untuk membantah, tapi untuk menyembuhkan kesalahpahaman dengan akal. Abu Nawas menunduk hormat. Aku hanya menanam kata-kata seperti orang menanam pohon. Kalau tumbuh, berarti tanahnya memang subur. Raja Persia tersenyum. Kalau begitu, aku akan kirim air bendungan kami untuk membantu sawah rakyatmu. Bukan karena kalian meniru, tapi karena kalian mengingatkanku untuk tidak sombong dengan ciptaan sendiri. Saat Abu Nawas kembali ke Baghdad, Raja Harun menyambutnya dengan senyum lebar. Kau membawa kemenangan tanpa pedang, Abu Nawas. Abu Nawas menjawab ringan, pedang hanya memotong tubuh, Baginda. Tapi logika yang jernih bisa memotong kesombongan, dan itu lebih tajam. Raja menatapnya dalam-dalam. Kadang aku heran, Abu Nawas, kenapa kau tidak jadi menteri saja? Abu Nawas tertawa kecil. Kalau aku jadi menteri, siapa yang akan menertawakan kebijaksanaan sebelum semua orang jadi terlalu serius? Raja pun tertawa keras, sementara para menteri hanya bisa saling pandang, bingung apakah mereka baru saja disindir atau diajari. Beberapa hari setelah kepulangan Abu Nawas, Baghdad menjadi tenang kembali. Bendungan yang dibangun atas ide raja akhirnya selesai, dan air mulai mengalir ke sawah-sawah. Rakyat bersorak gembira, tapi raja tampak termenung di berandanya sambil menatap langit sore. Ia memanggil Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon zaitun, sibuk memberi makan kambing kecil milik anak-anak istana. Abu Nawas, katanya, kadang aku heran. Mengapa rakyat bisa tertawa saat aku khawatir, dan bisa tenang ketika aku resah? Abu Nawas menoleh sambil tersenyum. Karena Baginda punya kuasa untuk memikirkan masa depan, sementara rakyat hanya punya hari ini untuk dijalani. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang ditakuti hilang. Raja menghela napas. Jadi aku harus belajar dari rakyatku. Tidak, jawab Abu Nawas lembut. Baginda hanya perlu melihat seperti mereka, bukan dari singgasana, tapi dari tanah tempat akar tumbuh. Raja terdiam. Matanya menatap air bendungan yang memantulkan cahaya keemasan. Kadang aku iri padamu,
Abu Nawas. Kau hidup tanpa istana, tapi hatimu selalu damai. Abu Nawas tertawa kecil. Damai bukan karena tak punya beban, Baginda. Damai karena tahu beban mana yang tak perlu dibawa. Angin sore berembus pelan. Seekor burung melintas, dan bayangannya menari di permukaan air. Raja kemudian berkata, kalau suatu hari aku kehilangan tahta, apa kau masih akan menemaniku? Abu Nawas menatapnya lama, lalu menjawab pelan, selama Baginda tidak kehilangan kebijaksanaan, tahta itu masih ada, meski tanpa istana. Raja terdiam, lalu tersenyum samar. Kau benar-benar membuatku susah membedakan mana nasihat, mana sindiran. Abu Nawas bangkit berdiri. Kalau begitu, mungkin itu tandanya dua-duanya diperlukan. Nasihat menenangkan hati, sindiran menyehatkan pikiran. Raja tertawa keras sampai air matanya menetes. Ia menepuk bahu Abu Nawas dengan lembut. Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi Baghdad butuh kegilaanmu. Abu Nawas menunduk sopan. Baginda, dunia akan terlalu berat kalau semua orang terlalu waras. Mereka tertawa bersama, sementara matahari perlahan tenggelam di balik tembok istana. Dan di tengah tawa itu, suara air bendungan mengalir tenang, seperti kehidupan yang terus berjalan tanpa perlu berdebat siapa yang paling benar.